Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita sama-sama akan mengkaji terkait dengan masalah tayamum. Masalah tayamum. Tayamum itu merupakan pengganti. Sifatnya adalah pengganti. Berarti namanya pengganti, bukan yang utama. Pengganti dari wudu, pengganti dari ghusl atau mandi. Tentu dalam keadaan kondisi yang spesial, kondisi tertentu. Pada keadaan kondisi tertentu. Dan ini merupakan bentuk dari kemudahan Islam. Kemudahan dan samahah. Sehingga tidak sampai mengharamkan bagi muslim itu mendapatkan keberkahan. Dan di dalam beribadah serta mendapatkan kenikmatan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata beribadah itu, ketaatan itu perlu dinikmati, bukan sekadar makan. Jadi ibadah itu perlu dinikmati. Kalau kita belum menikmati ibadah, belum menikmati ketaatan, itu masih tanda tanya. Jadi termasuk ibadah ini perlu kenikmatan sehingga tidak berat. Kalau kita nikmat berat tak? Tidak. Kenapa kita terasa berat? Karena belum menikmati. Orang kalau sudah menikmati membaca Quran misalnya, tidak terasa kalau lah banyak, lah sekian juz, bahkan tidak tamat. Tapi kalau tidak menikmati baru selembar, rasa berat nian. Atau baru 2 ayat, baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim, matolang antu, beratnya maton. Iya, baru a'udzubillah. Tapi ketika kita menikmati, apa yang kita rasakan? Maka kita tidak terasa. Sama cak solat. Kalau bapak ibu menikmati imam, apa rasanya? Kurang panjang Ustaz. Coba kalau tidak menikmati, apa yang dia omongi? Alangkah panjang nih imam. Sudah. Kukira nak ruku. Rupanya belum. Kenapa? Karena tidak menikmati. Jadi tayamum ini merupakan kemudahan yang diberikan oleh agama. Sehingga apa? Sehingga kita mendapatkan keberkahan beribadah dan mendapatkan kenikmatan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta akan memunculkan rasa ketundukan wal khudu', tunduk kita, jadi dan dalam taharah ini juga, tapi ini masuk dalam kategori taharah. Tayamum ini masuk kategori bersuci. Dan bersuci ini juga dapat mensucikan hati ketika kita sudah menikmati beribadah, menikmati ketaatan, munculnya rasa ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya hati pun akan menjadi bersih. Kemudian ruh, rohani kita, bahasa Indonesianya rohani, bahasa Arabnya ruh, ruhnya jadi apa? Jadi bersih, ruhnya jadi bersih. Maka qala ta'ala, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum fid dini min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa yutimma ni'matahu 'alaikum. Ma yuridullahu, maka Allah itu sebenarnya tidak ingin liyaj'ala 'alaikum, menjadikan kalian itu, kata Allah, fid dini min haraj, di dalam beragama ini kesulitan, berat. Min harajin itu adalah berat. Jadi agama ini sebenarnya memberikan begitu banyak kemudahan.
Cuman kadang-kadang manusianya saja. Kalau tidak pacak wudu, tayamum. Tidak pacak mandi, tayamum. Untuk apa? Supaya pacak sholat. Ini tidak, mana caranya alasan itu supaya tidak sholat. Ya, kembali kira. Kalau agama ini menyuruh, mana caranya supaya bisa sholat. Kalau kita ini kebanyakan apa? Mana caranya supaya tidak sholat. Ngapa tidak sholat subuh? Lah kesiangan aku. Ngapa tidak sholat? Aku ni kotor. Iya, badan kotor kalau. Mana caranya supaya tidak sholat. Maka agama sebenarnya mayuridullah, tidak ada keinginan Allah Subhanahu wa taala liyaj'ala alaikum, menjadikan kalian semua, kata Allah, fid dini, di dalam agama ini, min harajin, kesusahan. Apa yang diinginkan oleh Allah? Walaki yuridu liyutahhirakum, mensucikan kalian, kata Allah. Wa yutimma ni'matahu alaikum, wa yutimma ni'matahu alaikum, dan akan mendapatkan kenikmatan yang sempurna. Itu keinginan Allah. Jadi Allah ini sebenarnya inginnya kita ini supaya mendapatkan kenikmatan. Tidak ada Allah itu ingin masukkan kita ke neraka, tidak ada. Allah ingin mengazab, itu tidak ada. Jadi Allah itu sebenarnya sedih ketika kita ini diazab. Bahkan Nabi kan, apa yang diingat Nabi ketika akhir hayatnya? Umatku. Kenapa? Jangan sampai umatnya itu tergelincir masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa makna tayamum? Makna tayamum itu adalah al-qasdu. Al-qasdu. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Artinya apa? Wala taqsudul khabitha. Jadi wala taqsudu, tidak ada maksud dan tujuan al-khabith. Khabith itu adalah sesuatu yang kotor, yang jorok, yang rusak, ya. Bil infaq, dengan infaknya. Kenapa? Idza talaba minkum dzalika li annallaha thayyibun wa la yaqbal illa thayyiban. Jadi Allah itu yang baik, maka Allah tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Wa tayammum huwa at-tawaddu bit-turab. Tayammum itu adalah wudu dengan menggunakan turab, debu, ya, debu, bukan tanah, debu. Jangan kaget kamu begitu tayamum belepotan kalau. Dari mana kamu? Tayamum. Karena baru belajar malam tadi, ya. Tayamum belepotan kalau muka. Bukan, dengan debu, dengan debu. Yang makna secara syariatnya, apa makna secara syariat? Mashul wajhi, ya, masah al-wajh, mengusap wajah dan kedua tangan biturabin tahurin, dengan menggunakan debu yang suci, dan itu mubah itu artinya boleh, ya, ma'an niyah wat tertib, dengan niat dan tertib. Jadi tayamum itu yang diusap adalah wajah dengan kedua tangan. Jangan kaki, telinga pula, kepala, kaki, nak kumur-kumur dengan debu. Jadi cukup dia wajah dan kedua tangan. Wajah dan kedua tangan. Menggunakan debu tentu dengan niat dan tertib. Jangan tangan dulu baru wajah. Nah, tertib itu artinya berurutan. Tidak boleh dia nyungsang. Tidak boleh nyungsang. Apa nyungsang itu, Pak? Nah, kalau ibu-ibu tahu deh nyungsang mana. Jangan nyungsang. Kaki tangan dulu baru muka. Ya? Atau sudah muka, sudah tangan baru berniat. Ya, jangan nyungsang. Niat dulu, kemudian apa? Wajah, kemudian tangan. Lah tahu belum niatnya? Belum. Bu, apa belum, Bu, niatnya? Ibu diam baik. Di antara dua diam nih, diam tahu atau diam tak tahu. Nawaitu at-tayammuma listibahatis shalah. Ya, nawaitu at-tayammuma
listibahatis shalah. Sengaja aku berniat untuk tayamum supaya diperbolehkan untuk melaksanakan salat. Ya. Gitu. Tayamum itu dengan menggunakan debu dari hadas kecil ataupun hadas besar. Dari hadas kecil ataupun hadas besar. Apa hadas kecil? Wudu. Apa hadas besar? Mandi. Itu. Dan itu merupakan khasais minal hadhil ummah. Apa khasais? Khasais adalah spesial bagi umat ini. Tayamum itu sesuatu yang spesial. Ya. Lam yaj'alahu Allahu tahuran li ghairiha tausi'atan 'alaiha. Jadi Allah itu tidak memberikan secara bersuci ini selain kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat ini khusus. Ada tayamum ini khusus. Kekhususan, spesial. Ya. Kita ini spesial, istimewa. Tak ada Allah Subhanahu wa taala menjadikan bersuci ini selain kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ihsanan ilaiha, dan merupakan satu kebaikan. Maka diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala a'taitu khamsan. Ya. A'taitu khamsan atau u'titu khamsan. Aku diberikan kepadaku, kata Nabi, 5. Lam yu'tihinna ahadun qabli. Lam yu'tihinna ahadun qabli. Tidak diberikan kepada seorang pun sebelum aku, kata Nabi. Ya. Nasarat birra'bi musayyarah atau masirah syahr. Wa ja'alat li al-ard masjidan wa tahuran, dan dijadikan bagiku ini, kata Nabi, al-ard, bumi, ya, masjidan wa tahuran, masjid, tempat bersujud dan bersih. Maka kalau di selain Indonesia, ya, kalau kita lihat Mesir saja atau di Arab, maka banyak mereka sholatnya itu kadang-kadang tidak di dalam ruangan masjid. Ya, ini namanya bangunan. Itu dia di luar, di lapangan. Kalau kita kapan tidak masuk masjid, tidak jadi semayang, urung. Urung apa urung semayang? Tutup masjidnya. Padahal di terasnya baca, wudu bisa. Padahal apa kata Nabi? Wa ja'alat li al-ard masjidan wa tahuran, dan dijadikan bagiku ini bumi tempat sujud dan suci. Jadi bumi itu suci, ya, suci, bersih. Fa ayyuma rajul min ummati adrakathu shalah falyusalli. Ya. Jadi bagi siapa saja laki-laki dari umatku ini, jika masuk waktunya sholat, maka sholat. Tidak usah bingung-bingung. Berhenti pinggir jalan, ada sejadah, bentang sejadah, sudah berwudu, sholat. Kalau nak nyari kemana arah kiblatnya, sekarang kan sudah zaman canggih. HP baca, cari kompas, kemana arah kiblatnya. Atau kalau tahu nyingok marah matahari. Di mana matahari tenggelam, itulah arah terbenam. Arah terbenam. Terbenam sebelah mana? Ya barat. Iya. Terbenam arah sebelah apa? Arah itulah kiblat. Ini tidak mana jaronya supaya tidak sholat. Ngapa tidak sholat? Kami ini perjalanan musafir. Tidak sholat. Padahal sudah diberikan kemudahan. Di mana kita baca sholat. Itu. Ay annallaha ta'ala ja'ala al-ard kullaha masjidan. Maka maknanya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini semuanya tanpa terkecuali masjidan,
tempat sujud. Wa mahallan lis-shalah, tempat untuk melaksanakan sholat. Maka kalau kita nyingok, Ibu ya, kalau kamu naik haji umroh itu kadang-kadang di mana-mana wong sholat. Setelah ini baca lagi kamu. Tiba-tiba lah situ dia sujud kan? Artinya apa? Mereka memahami. Kalau kita tak, kapan lum di tempat sejadah itu lum aman. Ya, belum nyaman. Nah, wa ja'ala turabaha atau turabuha tahuran wa mutahhiran, dan kemudian dijadikan turabnya, tanahnya atau debunya itu adalah suci dan mensucikan. Debunya itu suci dan mensucikan. Lihadihil ummah al-Muhammadiyah. Jadi umat Nabi Muhammad. Artinya siapapun mereka, apapun afiliasinya adalah disebut umat Nabi Muhammad. Jadi tahuran wa mutahhiran, suci dan mensucikan bagi umat Nabi Muhammad. Walam yaj'alhu li ahadin ghairiha minal umamis sabiqah, dan ini tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang pun sebelum Nabi Muhammad. Umat-umat sebelumnya tidak seperti ini. Jadi umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang sebenarnya umat yang spesial. Ya, istimewa. Istimewa. Itu. Fa innahum kanu yusalluna bil wudu'i faqat. Kenapa? Mereka itu kalaupun sholat cukup dengan berwudu saja. Kalau tidak pakai wudu, maka tidak boleh sholat. Kalau kita ni tidak baca wudu, tayamum. Nah, itu jadi tayamum. Sekarang apa syariatnya? Disyariatkan tayamum ini tentu ada dalilnya. Apa dalilnya? Yang pertama Al-Quran. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Al-Quran. Kemudian dalilnya sunnah, hadis Imran bin Husain bin Hasin ya. Qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fasalla bin nas. Jadi kami kata Imran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan. Kemudian salat bersama jamaah yang lain, bersama manusia. Fa idza huwa bi rajulin mu'tazil. Ya. Jadi ada seorang laki-laki, faqala ma mana'aka an tusalli? Ngapa kau tidak salat? Kata Nabi. Apa yang menyebabkan kamu tidak salat? Apa yang menyebabkan kamu tidak melakukan salat? Apa katanya? Asabatni janabah walama. Aku ini junub dan tidak ada air. Apa kata Nabi? Alaika bis-sa'id. Bagimu ada turab, ada tanah, ada debu, ya. Fa innahu yakfika. Maka itu cukup bagimu. Artinya apa? Waktu itu dia junub. Junub itu harusnya pakai apa? Mandi. Enggak kati air, enggak cukup. Nah, maka kata Nabi, dengan tayamum, ada debu, ada tanah, maka tayamum. Jadi kalaupun junub tidak ada air, bukan berarti tidak sholat. Tetap sholat dengan tayamum. Itu. Thumma dzakara Imran ba'da an wujidu al-ma' ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lilladzi asabathul janabah ina min ma'in wa qalahu idhab fafrighu alaika. Kemudian dia melapor Imran setelah dia bertemu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang dia terjadi apa? Junub tadi. Maka apa? Nabi memberikan ina min ma. Apa ina min ma itu? Air. Masuk dalam baskom. Tempatnya ada air. Wa qala lahu, maka Nabi berkata kepada idhab fafrighu alaika. Maka sempurnakanlah dengan mandi. Setelah dia bertemu air. Dia tayamum dulu, sholat dulu. Baru nyari, baru dapat air, baru dia sempurnakan dengan mandi. Jadi itu. Jadi kalau terjadi kasus, bapak misalnya sedang bepergian lah. Kalau di Indonesia kan dinginnya tidak terlalu dingin. Subuh misalnya, bangun kesiangan, bangun dalam keadaan junub. Ya, dalam keadaan junub. Bangun sudah siang,
kalau bapak mandi ataupun bapak nyari air, karena mungkin air tidak ada waktu itu, maka waktunya habis. Apa yang perlu dilakukan? Maka tayamum dan sholat. Maka apa niatnya? Nawaitu tayammuma listibahatis. Berarti tayamum itu hanya untuk supaya diperbolehkannya pengganti. Nah, ya. Nanti kalau sudah bertemu air dan tidak lagi dingin, mandi. Jangan dibiarkan baik. Kata Ustadz pula penggantinya tayamum. Tetap kalau sudah bertemu air dia maka tetap harus mandi. Itu dalil hadisnya. Kemudian secara ijma yang menyatakan bahwa tayamum ini adalah disyariatkan, fali annal muslimina ajma'u ala anna tayammuma masyru'un badalan 'anil wudu'i wal ghasli fi ahwalin khassatin. Jadi karena muslim bersepakat mereka, ya, bahwa tayamum itu merupakan sesuatu yang disyariatkan sebagai pengganti dari wudu dan mandi, tentu dalam kondisi dan keadaan yang khusus. Nah, apa yang digunakan untuk supaya boleh tayamum itu? Yang boleh digunakan adalah at-turabut thahir, ya, debu atau tanah yang bersih. Maka jingok-jingok. Kalau kaki ini tercampur bunga bunga pasir. Apa bunga pasir? Iya, kucing. Ya, maka jingok nian. Peraso kamu ini sama istilahnya itu puntih osai jadi tolu. Tidak puntih osai jadi tolu. Kayah nih yang Tuhan nih, puntih osai jadi tolu. Iya dikira karena dia makar pisang kan. Kapan dijingoknya ngapa jadi 3 pisang ini. Kapan jingoknya loh, tai kucing. Iya, itu hiburannya Pak. Jadi at-turab at-tahir. Jadi debu atau tanah yang bersih. Wa kullu ma kana min jinsil ardi. Nah, dan setiap sesuatu yang masih termasuk ke dalam jenis bumi. Contoh seperti kal hajar. Apa hajar? Batu. Batu juga dijingok. Batu ini apa bukan? Ya. Sama aja juga tadi kan. Memang batu. Dan ini menurut siapa? Menurut Abi Hanifah dan Imam Malik. Menurut Abi Hanifah dan Imam Malik. Dan menurut Abi Yusuf ini dikatakan bahwa adalah gurunya Abu Hanifah. Apa? At-turab war ramal. Apa turab? Tadi sama, turab itu artinya tanah ataupun debu. Dan ramal, apa ramal? Pasir khasah. Pasir yang memang khusus. Ya, pasir yang khusus. Sedangkan menurut Syafi'i dan Ahmad, at-turab khasah. Cukup yang dilakukan adalah dengan menggunakan debu saja atau dengan menggunakan tanah. Itu adalah alat untuk bertayamum. Apakah debunya harus terjingok atau tidak? Seperti ini bisa tidak? Bisa saja. Ya. Kalau di pesawat kamu nyari debu tak kati. Iya, wong pesawat rajin dilapnya terus. Ya. Nah, jadi kamu kalau memang nak nyari debu tak kati. Nah, bahkan kalau ada yang membaca buku kitab yang lama itu kadang-kadang katanya batu-batu kan itu dari tanah, ada yang dihancurkan mereka, ditumbuk halus. Nah, itu baru digunakan untuk bertayamum. Kenapa? Karena batu bata itu asalnya adalah
dari bahan terbuat dari tanah. Tapi bukan semen. Bukan semen. Kapan nyengok putih kalau bapak itu ngapa putih pak? Iya aku nih habis tayamum. Pakai apa? Pakai semen. Iya. Jangan. Ya. Dia itu tipis baik. Debunya itu tipis. Bukan sampai belepotan, bukan. Ya. Caranya itu ada yang ditiup, ada juga yang dipukul-pukul. Jadi yang ini itu yang menempelnya itu tipis. Jadi tidak begitu habis tayamum kalau pakai ini tadi belepotan merah ada yang ini enggak. Ya, itu. Baik, kita lanjutkan. Kemudian sebab diperbolehkannya tayamum. Sebab diperbolehkannya tayamum itu jika seseorang tidak menemukan air yang cukup. Tidak menemukan air yang cukup. Contoh, mungkin dia ada aqua cup. Tapi kalau dia rasa wudhu tidak cukup misalnya dengan menggunakan ini. Atau mungkin dia punya air tapi kurang dari 1 cup ini. Sedikit. Sehingga tidak cukup untuk dia berwudhu. Maka dia tayamum. Ya, tayamum. Atau dia terjadi uzur untuk menggunakan air. Apa uzur untuk menggunakan air? Misal dia memiliki luka atau memang punya penyakit. Kalau dia kena air, maka penyakitnya dapat kambuh atau bahkan dapat menyebabkan kematian. Maka tidak apa-apa tayamum. Ya. Tayamum. Jangan tak solat. Ini tak, ngapa tak solat? Aku ni sakit. Kalau kena banyu nambah sakit. Tayamum. Ya, jadi tak kasih alasan. Diberikan kemudahan, ya. Kemudian jika tidak ada air atau tidak sanggup untuk menggunakan air karena sakit, maka dengan tayamum. Falam tajidu ma'an fatayammamu. Dalilnya itu. Falam tajidu ma'an fatayammamu. Jika tidak menemukan air, tidak terdapat air ataupun tidak mampu menggunakan air karena sakit, maka solatnya cukup dengan bertayamum. Kemudian ada juga yang dimaksud dengan faqidan lil ma'i. Tidak ada air. Kenapa? Jika dia itu sangat jauh jaraknya. Jarak antara dia dengan air tersebut lebih kurang 1.600 meter. Berarti sekilo. Nah, 1,6 kilo antara dia dengan air tersebut. Maka boleh tayamum. Dekat juga 1,6 itu. Atau lebih lagi dari situ. Itu minimal. Ya. Minimal dah 1,6 kilo. Ya itu kan kalau masih muda, bapak ngomong dekat. Sekarang kamu berjalan 1,6 menges. Yang kakinya ini kena asam urat, tak baca berjalan. Ya. Antara dia dan air yang dia bakal temukan itu adalah sekitar lebih kurang 1,6 kilometer. Nah, baru boleh dia bertayamum. Itu dianggap faqidan lil ma, dianggap tidak ada air. Gitu. Atau dia ada air tapi punya kebutuhan. Contoh dia dalam perjalanan, dia punya air. Tapi kalau air ini ia gunakan, maka dia akan mati kehausan. Nah, maka dia tayamum. Boleh tayamum, diperbolehkan untuk bertayamum. Kenapa? Karena dia punya hajat, kebutuhan dengan air tersebut. Ataupun walaupun dia banyak punya air, tapi kebutuhan dia juga banyak karena perjalanannya sangat jauh. Gitu ya.
kebutuhan tadi bisa untuk dia minum atau untuk minum yang lainnya atau bahkan untuk dia memasak musim kemarau misalnya. Ya. Ini kalau air misalnya musim kemarau, tapi kita kan kemarau kita ini insya Allah ada air. Ya. Atau dalam perjalanan tadi. Maka boleh untuk bertayamum. Atau ada air tapi airnya itu untuk menghilangkan najis. Sehingga tidak cukup untuk dia berwudu. Maka dia boleh dengan bertayamum. Kemudian dikatakan juga faqidan lil ma, jika apa? Jika ia khawatir, ada rasa takut. Takut apa? Takut akan dirinya, takut akan kehormatannya, takut akan hartanya. Dari mana? Dari musuh. Dari musuh. Maka dia boleh bertayamum. Ada kisah di zaman Nabi, ada seorang sahabat pada saat waktu itu perang, malamnya tertidur. Ketika bangun tertidur, orang sholat, dia bangun dalam keadaan junub. Dan waktu itu musim dingin. Kalau dia masak, mandi, bisa masak air. Tapi begitu dia ngidup api, musuh kelihatan persembunyiannya tadi. Musuh kelihatan persembunyiannya tadi. Maka dia tidak jadi menghidupkan api untuk mandi. Maka dia cukup bertayamum. Cukup bertayamum saja. Kenapa? Karena itu takut. Takut apa? Takut diketahui musuh. Ya. Nah, maka yang dikatakan tadi musuh itu bisa sawaun anna hadzal adu adamiyan au ghairihi. Baik itu musuhnya adalah manusia ataupun yang lain. Apa misalnya? Nah, kemarin kan lagi rame-ramenya apa? Si belang. Nah, lagi di kebun. Siapa? Harimau Sumatera. Kalau kamu turun ngambil wudhu di sungai situ, harimau tadi nunggu. Nah, dia tinggal ini baik kan? Nah, itu maka boleh tayamum. Ya, boleh tayamum. Itu. Kalau takut akan dirinya, takut akan kehormatannya, takut akan hartanya. Karena kewajiban kita ini menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga harta. Itu kewajiban dijaga. Ya, tapi jangan pelitian pula kalau harta. Ada. Iya, kata Ustadz pula harus dijaga. Jadi kalau nak minta jangan dinyu. Ya. Kemudian walam yatayassara lahul isti'malul ma, dan tidak mendapatkan kemudahan untuk menggunakan air atau karena dia lemah ya, untuk mengeluarkan airnya. Contoh, ada sumur. Itu kasus ini. Ada sumur, ada airnya, tapi katik talinya. Hah? Lah iya ini kan. Karena kakek kamu tak wuduk, tak sholat. Alasannya ngapa? Katik tali. Atau ada tali katik embernya. Hah? Nah, ini dikategorikan sebagai faqidan lil ma. Tak ada air. Anggapannya sama dengan dianggap tidak menemukan air. Walaupun air itu bersih, jernih gitu kan. Woi, pacak diminum saking beningnya, tapi tali tak katik ngambilnya. Ataupun ada talinya, embernya tak katik. Ya. Nah, maka ini boleh bertayamum. Boleh bertayamum. Dianggap apa? Dianggap air yang ada itu dianggap tidak ada air. Oleh banyak ditunjuk kemudahan ini. Ada sumur, tak katik tali, ada tali, katik ember, masih boleh tayamum. Ya? Nah, tinggal galak dak solat bae. Iya. Hah?
Itu. Ya, jadi itulah yang dikatakan. Kenapa? Dalilnya ada wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Ketika tadi ada rasa takut terhadap diri, terhadap harta, terhadap kehormatan, ya. Ketika ada rasa takut itu, maka dalilnya wala taqtulu anfusakum. Janganlah sampai membunuh diri sendiri. Tidak boleh itu. Ya. Atau merusak diri sendiri. Fatayammam. Jadi bolehlah kita bertayamum. Bolehlah kita bertayamum. Contoh ketika perang Ghazwatu Zatus Salasil. Ghazwatu Salasil ini terjadi pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq ketika Fathul Irak, membebaskan Irak, ya. Ada perang namanya Zatus Salasil. Zatus Salasil itu perang dengan rantai. Siapa yang pakai rantai? Hermes dan kawan-kawannya. Siapa Hermes itu? Pimpinan perang dari kaum yang dibebaskan Irak, ya. Irak itu dipimpin oleh Hermes. Supaya tidak lari, Hermes tadi yang prajurit-prajuritnya itu dikebat dengan rantai. Maka disebutlah dengan Zatus Salasil, ya, perang As-Salasil. Salasil itu rantai. Jadi diikat dengan rantai supaya mereka itu tidak lari, karena ketika menghadapi pasukan Islam ini orang pontang-panting lari. Kenapa pontang-panting? Pasukan Islam ini perangnya mencari mati. Mencari mati mereka ini sama dengan halnya mereka mencari hidup. Nyari mati orang Islam ini sama dengan ketika ia mencari kehidupan. Artinya dia hidup ataupun mati itu dicarinya kalau. Jadi cari mati itu sama cak dia nyari kehidupan. Itu pada saat perang Salasil. Itu maka ada seorang sahabat, ada apa namanya? Tabi'in, kalau di zaman yang tidak bertemu dengan Nabi maka disebut tabi'in. Kalau sahabat adalah yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kemudian tayamum sebelum masuk waktu sholat. Boleh tak tayamum sebelum masuk waktu sholat? Sebagian ulama mengatakan al-ilmu bidukhulil waqti alladhi yuridu ayyatayammama lahu syaratun li sihhatit tayammum. Mengetahui masuknya waktu dan itu kita ingin untuk bertayamum, maka merupakan syarat sahnya tayamum. Maka sebagian ulama mengatakan tidak boleh tayamum sebelum masuk waktu. Contoh, ini Isya, masuk belum waktunya? Belum. Maka belum boleh tayamum. Kalau sudah azan, tidak menemukan air, yang dikatakan tidak menemukan air tadi ya contoh-contoh beberapa tadi. Maka baru boleh tayamum. Itu menurut sebagian ulama, ya. Kenapa? Karena alasan mereka tayamum itu merupakan bersuci atau toharoh yang sifatnya darurat, ya. Toharoh yang sifatnya darurat. Itu. Toharoh yang sifatnya darurat. Maka fayaktadiru biqadaril hajah wala darurah ma'a adami dukhulil waqti. Maka tidak dianggap darurat kalau waktunya belum masuk. Itu alasannya. Itu alasan yang mengatakan bahwa tidak boleh bertayamum sebelum masuk waktu. Itu pun menurut perkataan Imam Malik dan mazhab Syafi'i. Itu menurut Malik dan mazhab Syafi'i. Kita ini Syafi'i. Berarti kita kalau nak tayamum lah sudah masuk waktu. Sedangkan menurut Imam Ahmad yasihu qablal waqti. Menurut Imam Ahmad sah sebelum masuknya waktu. Ini merupakan riwayat yang kedua menurut mazhab Hambali, ya. Menurut mazhab Hambali.
Wahia indahum as-sahhu wa hadza muwafiqun liqauli Abi Hanifah, dan ini sepakat sama dengan menurut mazhab Abu Hanifah. Jadi mazhab Hanafi yang berpegang kepada pendapat Abu Hanifah sama, mereka menyatakan boleh tayamum sebelum masuk waktunya. Jadi saya kira itulah pembahasan kita terkait dengan tayamum pada malam hari ini. InsyaAllah nanti kita lanjutkan tata cara bertayamum, kemudian apa saja yang menyebabkan batalnya tayamum. Sebelum kita akhiri, ada waktu sekitar 2 menit. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya, silakan Pak. Gimana? Untuk yang tadi mereka seharusnya mandi kan. Nah, tapi tidak bisa mandi karena air tidak ada. Maka dia tayamum. Tayamum sama. Tayamum pengganti wudhu sama dengan tayamum pengganti mandi. Caranya sama baik. Nah, tata caranya nanti kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang, ya. Jangan ketinggalan supaya tahu bagaimana cara bertayamum. Ya. Tidak ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.